Kami atas nama Komite Masyarakat Danau Toba bersama dengan Pergubi dan juga media delegasi tentu menyampaikan terima kasih kepada Tuhan kita untuk waktu yang telah disediakan buat kita pada saat ini di dalam melakukan satu FGD yang bertema mewujudkan berdirinya Universitas Tapanuli Raya Untara di era Jokowi pada saat ini. Institut Agama Kristen Negeri, IAKN Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara dinilai layak bertransformasi menjadi sebuah perguruan tinggi negeri keagamaan dengan nama Universitas Negeri Tapanuli Raya Untara. Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbuddikti Dr. Lukman, ST, M. Ham, dalam acara diskusi secara sistematis dan terarah atau Focus Group Discussion, FGD, yang digagas Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba KMDT Edison Manurung, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Dalam diskusi bertajuk, Mewujudkan Universitas Tapanuli Raya, yang diikuti kalangan pejabat tingkat pusat, Bupati sekawasan Danau Toba, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lukman mengatakan bahwa kewenangan merubah bentuk kelembagaan IAKN Tarutung menjadi universitas sepenuhnya merupakan ranah Kemenak Republik Indonesia. Berikut cuplikannya. Tagar Delegasi TV mengabarkan. Tanda pagar media delegasi.cerdas.elegan, aspiratif. Seluruh teman-teman di Tapanuli Raya yang berniat sangat mulia untuk membangun generasi SDM unggul, khususnya putra-putri daerah di Tapanuli Raya, sehingga bisa berkontribusi untuk Merah Putih. Saya sebetulnya ingin sekali langsung datang ke Tapanuli, karena saya ingat 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke sana ketika bandara belum seperti sekarang Silangit. Saya sudah datang waktu itu ke Staken, merasakan yang namanya air kacang sihobuk dengan air panas sodanya. Nah, itu sangat terkesan buat saya dengan Tapanuli, sehingga saya sudah melihat perkembangan Staken menjadi IAKN, dan ini saya sangat berharap cita-cita Bapak Ibu semua memajukan Tapanuli Raya ke dunia baik secara nasional maupun internasional bisa segera terwujud. Izin saya ingin berbagi layar dengan Bapak Ibu semua terkait dengan keinginan luhur Bapak Ibu semua bagaimana penyiapan SDM yang unggul berdaya saing di Tapanuli Raya ini. Izin Pak Minari, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ini adalah kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Saat ini memiliki atau mengemban 5 arah kebijakan dan strategi terkait bagaimana kami menyiapkan pendidikan tinggi. Ada 5 arah kebijakan strategi yang ditugaskan oleh kementerian. Yang pertama adalah peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Maknanya adalah kami harus betul-betul mempersiapkan lembaga atau tempat pendidikan bagi yang memang mahasiswa untuk bisa berkuliah. Ini yang tugas mulia yang memang diinisiasi oleh Bapak Ibu untuk mendirikan Universitas Tapanuli Raya, itu seiring dengan sejalan dengan program kami yang pertama adalah peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah kami mempunyai tanggung jawab moral juga, bukan hanya menyiapkan lembaganya, tapi kami harus siapkan lembaga yang sehat, yaitu dengan adanya penguatan mutu. Jadi perguruan tinggi yang kami nanti akan contohnya disiapkan di Tapanuli Raya ini bukan perguruan tinggi yang asal-asalan, tapi perguruan tinggi yang unggul, syukur-syukur bisa berkelas dunia. Dan yang paling penting adalah relevan pendidikan tinggi. Apa maknanya relevan? Nanti lulusan-lulusan dari Universitas Tapanuli Raya yang akan datang itu yang memang betul-betul relevan di saat ini. Jadi lulusannya betul-betul keilmuannya sesuai dan relevan di dunia kerja saat ini. Itu ada menjadi tanggung jawab kami. Oleh karena itu kami harus menguatkan mutu dosen dan tendik supaya lulusan-lulusan Untara nanti itu betul-betul memang berkualitas sehingga bisa menghasilkan SDM unggul yang dibanggakan. Oleh karena itu kami juga menyiapkan tata kelolanya, bagaimana caranya supaya nanti ke depan kalau terwujud Universitas Tapanuli Raya itu bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bisa berkelas dunia dengan penguatan tata kelola.
Terakhir, fondasi utama dari perguruan tinggi adalah tridharma. Bukan hanya pengajaran, tapi ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, dan ditunjang dengan inovasi. Inilah yang menjadi tanggung jawab kami di Direktorat Jenderal Tinggi, bagaimana menyiapkan SDM unggul yang dibanggakan, salah satunya dengan tadi pendirian Universitas Tapanuli Raya. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan, ini program dari Pak Jokowi ini, karena disebut juga dengan Pak Jokowi ini, akhir dari periode kedua ini, Pak Jokowi ingin APK kita meningkat, Bapak Ibu semua. Dari 32% di 2020 menjadi 37% di 2024. Nah, alhamdulillah kalau dari sisi data saat ini sudah melampaui 37%. Nah, tapi belum merata di keseluruhan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat di data yang ada saat ini, untuk di Provinsi Sumatera Utara, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada di peringkat pas-pasan Bapak Ibu. Apa maknanya pas-pasan? Pas-pasan dengan nasional 37. Jadi yang melampaui itu kan di Jawa nih, ada Jogja, Banten, DKI Jakarta, dan yang lainnya. Nah, justru yang di Indonesia Timur itu malah tinggi, tapi kayak di Kalimantan Tengah, Kalbar, Sumatera Selatan, ini ya di bawah sekali jauh. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, di Sumatera Utara itu adalah 37%. Itu di bawah Jawa Timur, di bawah Bengkulu, bahkan di bawah Papua Bapak Ibu. Lebih bagus APK-nya Papua dibandingkan di Sumatera Utara. Maknanya adalah apa? Maknanya masih banyak teman-teman di Sumatera Utara yang harusnya berkuliah, tidak berkuliah. Nah, apakah itu bekerja, apakah kemana? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman di Tapanuli Raya itu saya sangat hormati karena ingin mendirikan Tapanuli Raya, berarti akan membantu kami meningkatkan APK. APK maknanya adalah mahasiswa yang harusnya berkuliah bisa berkuliah, bukannya menganggur atau juga bukan langsung bekerja. Nah, ini yang kami harapkan di pertemuan kali ini, Bapak Ibu turut membantu kami untuk meningkatkan angka partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi sehingga meningkatlah SDM unggul yang dibanggakan khususnya di Sumatera Utara Bapak Ibu semua. Nah, karena itu tadi saya sampaikan, saya sebagai Direktur Kelembagaan bertanggung jawab dari mulai pendirian perguruan tinggi dan program studi, penguatan, penataan, pengendalian sampai penjaminan mutu supaya bisa terakreditasi, syukur-syukur bisa menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Nah, tugas kami saat ini adalah kalau dari perguruan tinggi negeri itu adalah menyiapkan, ada perguruan tinggi yang tadi Satkes sudah ada menjadi BLU, BLU itu menjadi badan hukum, yang sudah badan hukum adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Bagaimana dengan PTS? Nah, PTS kita itu banyak yang kurang sehat. Oleh karena itu kita satukan, kita gabungkan. Dan program utamanya adalah bagaimana menyehatkan supaya PTS kita pun juga bisa menjadi unggul dan berkelas dunia. Bukan hanya menjadi domainnya dari PTN yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sebelum saya masuk kepada Universitas Tapanuli Raya yang Bapak Ibu impikan dan cita-citakan, saya berikan gambaran. Saat ini hampir 4.500 perguruan tinggi ada di Indonesia, dengan lebih dari 30.000, dengan lebih dari 9 juta mahasiswa, dan lebih dari 350.000 dosen. Ini data yang tahun lalu ya, saat ini terus dinamis berkembang Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sebaran perguruan tinggi dari total 4.497, kita berbicara Sumatera Utara lah. Untuk Sumatera Utara saat ini ada 314. Berarti maknanya hampir 10% dari nasional ini adanya di wilayah Sumatera Utara Bapak Ibu. Jadi kalau lihat di sini, ini Sumatera Utara ada 314 perguruan tinggi dari 4.497 perguruan tinggi yang ada. Tapi Bapak Ibu dilihat dari bentukan saat ini ada berbagai bentuk perguruan tinggi. Ada berbagai perguruan tinggi yang disebut dengan PTNBH. Nah, PTNBH ini adalah otonom. Nah, PTNBH yang otonom ini adalah apa? Di Sumatera Utara sudah ada. Universitas Sumatera Utara adalah PTNBH. Nah, kemudian yang BLU ada Universitas Negeri Medan. Ini totalnya 30. Ada PTN Satker, itu ada Politeknik dan yang lainnya. Nah, PTS pun juga banyak Bapak Ibu. Ini paling banyak sebetulnya daripada perguruan tinggi negeri itu adalah PTS Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau PTN di Kemendikbud ada 77, tapi PTS-nya ada 3.032. Nah, sementara yang PTNBH ataupun juga PTN masih terbatas, ada juga perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama, seperti IAKN Tarutung, seperti UIN, seperti IAIN di beberapa wilayah. Nah, ini ada beberapa bentukan. Selain itu, ada juga perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini atau perguruan tinggi kementerian lainnya. Ini adalah
jenis-jenis perguruan tinggi yang ada saat ini. Di Sumatera Utara semua karakter perguruan tinggi ada, dari mulai PTNBH, BLU, PTN biasa sampai pada PTS, dari yang mulai yang sehat sekali sampai yang sakit bahkan terancam dicabut nyawanya, itu juga ada di Sumatera Utara, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kalau dilihat dari petanya, jadi perguruan tinggi yang ada di bawah Kemendikbudristek itu total ada 125, itu kurang lebih 3.157. Sementara di bawah Kemenak ada 87, kementerian lainnya ada 150. Swasta ini sama banyak sekali. Di bawah Kemenak itu ada 1.103, Bapak Ibu. Ini adalah gambarannya. Kemudian kalau dilihat dari kesehatannya, sedih Bapak Ibu semua. Kalau perlu saya sampaikan, jujur saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi ada kolom pergubi. Perguruan tinggi kita di Indonesia memang banyak Bapak Ibu, tapi kurang sehat. Dilihatnya dari mana? Banyak yang belum terakreditasi, ada 40%. Yang unggul ataupun juga yang A itu kurang dari 3%. Sehingga tanggung jawab moral baik saya secara pribadi maupun secara institusi dan kita semua bersama, ayo kita sehatkan perguruan tinggi yang ada. Di Cina itu yang penduduknya lebih banyak, di Indonesia perguruan tingginya sedikit, di Amerika sedikit, di Singapura itu hanya ada 6 perguruan tinggi, di Indonesia adalah perguruan tinggi yang paling banyak di dunia, tapi kondisinya meskipun banyak ya masih sakit Bapak Ibu, belum sehat. Nah, ini yang kita harus upayakan supaya bisa menjadi sehat. Nah, bagaimana dengan program studi? Program studi kita lebih dari 30.000 program studi yang ada di Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri ada 1.838 program studi Bapak Ibu, sudah banyak sekali. Dan di sini program studi yang ada, lagi-lagi kalau dibilang tadi perguruan tingginya 45% kurang sehat, program studi yang ada itu juga kurang sehat. Nah, ini program studi yang ada ini ada di universitas, ada di akademi, kemudian politeknik, institut, dan paling banyak bentuk perguruan tinggi kita adalah bentuknya sekolah tinggi dibandingkan dengan universitas Bapak Ibu. Nah, ini kalau program studi berdasarkan pembinanya di Kemendikbudristek ada 80%, Kementerian Agama 17%, dan kementerian lainnya ada 3% Bapak Ibu semua. Nah, kalau tadi dari perguruan tingginya Bapak Ibu semua yang kurang sehat itu 40%, dari program studinya yang kurang sehat itu kurang lebih 20-30%. Nah, ini sebaran prodinya itu meskipun lebih banyak PTS, itu paling banyak program studi yang ada itu ada di PTN Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat dari program studi berdasarkan satuan kerja yang ada. Kemudian ini berdasarkan jenjang yang paling banyak itu apa sih? Paling banyak program studi itu ada di S1, diikuti oleh diploma. Yang paling sedikit tentunya S3 dan S2, Bapak Ibu semua. Ini terkait dengan jenjang pendidikan. Kalau berdasarkan bidang ilmu, yang paling banyak di sini program studi itu adalah di bidang pendidikan, itu sudah sangat judul sekali. Kemudian diikuti oleh bidang teknik, di bidang kesehatan, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat dari jenjang. Nah, ini akreditasi yang saya sampaikan, 20-30%. Prodi kita kurang sehat karena belum terakreditasi. Yang unggul dan A itu kurang dari 15%. Tanggung jawab kita, terutama khususnya kami di Kemendikbudristek, mengupayakan supaya perguruan tinggi dan program studi yang ada itu bisa menjadi lebih sehat. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan pembina di LLDikti 1 Bapak Ibu juga, waduh, ini yang menjadi beban kami adalah masih banyak LLDikti 1 pun yang kurang sehat. Ada yang tadi program studinya ada 300 yang belum terakreditasi. Yang A itu hanya ada 21, yang unggul hanya 6. Tanggung jawab kami, tanggung jawab kita bersama juga Bapak Ibu. Nah, kalau tadi saya bercerita secara global terkait dengan perguruan tinggi, kemudian program studi, bagaimana dengan perguruan tinggi negeri? Karena ini kita Untara ini apakah jadi perguruan tinggi negeri dan bisa didirikan di Tapanuli Raya. Nah, untuk di Sumatera Utara yang di bawah PTN Kemendikbudristek itu Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 2 yang besar, itu ada di USU, ada di Unimed, dan ada di itu yang besar. Kemudian di yang kecilnya Vokasi ada di Politeknik, kemudian di PTKL ada Poltekkes, dan yang lainnya. Ini adalah sebaran PT Kemendikbud. Nah, kalau yang PT yang negeri ini adalah yang unggul di secara nasional baru 15, yang A adalah baru 24, Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang bocor ya? Bisa ini kan Pak Indra sedikit. Mungkin ya kita nggak lihat juga. Mohon Bapak dari apa ya? Tolong di mute ya. Kita semua tolong mute masing-masing. Ada yang bocor. Pak M yang bukan ini kan juga itu siapa?
Tolong yang hadir secara online agar Untuk Indra komputernya Siregar di-mute. itu di mute Indra Siregar. Tapi kelompok beli itu yang tadi yang udah sendiri. Mereka yang beli di politeknik, aktivitasnya dan kemudian Bisa kita lanjutkan? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Ya, Pak. tapi saya tidak nyaman juga ya, tidak bisa berbicara kalau masih bocor ya. Iya, ya, Pak. Silakan. Pak Indra Siregar, tolong di mute itu, Pak Indra Siregar. Karena memang mahasiswa juga masih kuring, jadi kita memulai karena yang karate kemudian lain supaya gedung pembangunan supaya mereka mungkinkan mereka sudah mengusulkan. Pak Indra Siregar, suara itu di mute. Pak Indra, tolong di-mute, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu tadi saya lanjutkan kembali di perguruan tinggi negeri pun saat ini harus berjuang terkait dengan kualitas Bapak Ibu ya. Ini belum semuanya perguruan tinggi negeri yang ada itu memiliki akreditasi unggul ataupun A baik perguruan tinggi maupun program studi yang ada saat ini. Nah, itu adalah gambaran perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbudristek. Bagaimana dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama? Nah, ini total Kementerian Agama ini bervariasi ada 79 perguruan tinggi. Kemudian di Sumatera Utara ini kalau Bapak Ibu lihat ada 4 perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama. Nah, akreditasinya pun juga sama Bapak Ibu, masih berjuang. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu masih di bawah 5% yang perguruan tinggi yang memang A ataupun juga unggul, dan ini harus terus kita tingkatkan. Nah, kalau dilihat dari petanya, perguruan tinggi Kementerian Agama ini yang Buddha Negeri ada sekolah tingginya 2, Hindu Negeri ada 10, sudah ada Universitas 1, PTA Islam Negeri ini, PTA Islam ini contohnya UIN di Sumatera Utara ada, kemudian ada IAIN, kemudian juga ada sekolah tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya ada di Katolik Negeri, itu baru sekolah tinggi 1, PTA Kristen Negeri, Institut 4, sekolah tinggi 5, belum ada universitas. Jadi ada IAKN Tarutung itu baru institut. Jadi ini totalnya institut ada 38, sekolah tinggi 23, dan universitas ada 26. Nah, inilah yang nanti kita akan diskusikan sesuai dengan surat Bapak Ibu kirim, bagaimana PT Kristen Negeri di sini IAKN Tarutung itu bisa menjadi universitas tadi yang diharapkan Bapak Ibu semua untuk bisa menaungi di Tapanuli Raya Bapak Ibu. Jadi ini cikal bakalnya adalah di Kementerian Agama, PTK Negeri saat ini IAKN Tarutung, bagaimana supaya bisa menjadi universitas Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kalau dilihat dari mahasiswa, saat ini mahasiswa hampir yang 9 juta di Sumatera Utara sendiri ini lumayan sekali Bapak Ibu, ada 437.000 mahasiswa yang ada di Sumatera Utara, tentunya pun juga dari Tapanuli Raya Bapak Ibu semua. Nah, ini jenjang pendidikan termasuk juga yang ada di PTN Bapak Ibu. Jadi meskipun 9 juta itu total mahasiswa, tapi Bapak Ibu porsi PTN itu juga besar, 37%. Meskipun jumlah PTS-nya jumlah perguruan tinggi lebih banyak di PTS, jumlah perguruan tinggi negeri itu lebih sedikit, tapi mahasiswanya kita lebih banyak di PTN Bapak Ibu semua. Dan ini jadi daya tampung PTN itu lebih banyak dibandingkan PTS, meskipun PTS kita lebih banyak. Nah, kalau dilihat dari peta mahasiswanya saat ini memang meskipun universitas sedikit, tapi universitas bisa menampung mahasiswa banyak. Total dari hampir 9 juta mahasiswa di universitas itu ada 6,5 juta, di sekolah tinggi itu di atas 1 juta. Ini data di mahasiswanya. Nah, kemudian kalau tadi saya memberikan gambaran di secara nasional, baik perguruan tinggi swasta, negeri, perguruan tinggi bawah agama, saya akan mengkerucut sebelum nanti ke Tapanuli Utara, itu saya akan mengkerucut ke LLT 1 di wilayah Sumatera Utara. Dari provinsi kabupaten kota yang ada, saat ini kalau bicara Tapanuli Raya, nanti mohon dikoreksi karena saya kurang memahami. Di sini Tapanuli Selatan itu ada 1 perguruan tinggi, Tapanuli Tengah ada 5 perguruan tinggi, Tapanuli Utara ada 5 perguruan tinggi, Toba Samosir ada 6 perguruan tinggi swasta yang memang ada saat ini di Sumatera Utara. Jadi kalau disimpulkan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara
itu sudah punya perguruan tinggi, termasuk juga di Kabupaten Karo, kalau yang dekat-dekat di sana itu sudah punya perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Nah, paling banyak ini bentuk perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara adalah sekolah tinggi universitas baru 50 Bapak Ibu semua. Kemudian akreditasinya ini juga bermasalah, hampir 40% akreditasi perguruan tinggi di LADIQ 1 itu masih belum terakreditasi. Ini yang harus betul-betul disiapkan. Sementara prodi yang ada di Sumatera Utara itu 1757. Bapak Ibu bisa lihat di Tapanuli Tengah 13, Utara 26, Samosir ada 17 dan seterusnya. Nanti saya akan berikan data kepada Bapak Ibu detailnya. Yang paling banyak juga sama Bapak Ibu di wilayah Sumatera Utara adalah jenjangnya S1 dibandingkan jenjang pendidikan yang lainnya. Nah, akreditasi sama juga 20-30% akreditasi yang ada di Sumatera Utara itu masih belum bagus atau belum sehat. Ini yang kesimpulannya. Kelompok bidang ilmu di Sumatera Utara lagi-lagi sama dengan nasional. Bapak Ibu yang paling banyak itu adalah di bidang pendidikan. Dosen saat ini menjadi masalah di Sumatera Utara. Total dosen itu ada 18.686, tapi krisis guru besar. Baru profesornya itu baru 305. Itu dari 18.686. Dan parahnya di Sumatera Utara adalah banyak yang belum punya jenjang jabatan. Ada kurang lebih 7.446. Di sini yang paling banyak itu adanya di lektor. Bapak Ibu 5.320, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa mendorong melahirkan guru besar dari Sumatera Utara. Ini adalah data yang ada. Sementara mahasiswa di Sumatera Utara itu hampir 500 ribuan. Bapak Ibu tadi hampir 10% lah nasional mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Nah, sekarang masuk kepada pokok masalah. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan surat yang dikirimkan ke saya, apakah mungkin IAKN Tarutung bisa menjadi Universitas Tapanuli Raya? Saya jawab bisa, Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana dan proses dan seperti apa yang nanti harus Bapak Ibu laksanakan? IAKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, itu ada salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang memang lahir sudah berubah ke IAKN Tarutungnya itu tahun 2018. Saat ini menyelenggarakan prodi-prodi lebih banyak di agama itu kurang lebih ada 15, belum ke prodi umum. Nah, nanti kalau sudah menjadi universitas apakah Kristen Negeri Tapanuli Raya itu bisa bertambah prodi umum dan bisa menampung mahasiswa-mahasiswa yang ada di Tapanuli Raya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah IAKN Tarutung bagaimana bisa menjadi Universitas Tapanuli Raya, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang saya mungkin akan lebih detailkan. Ada celah, Bapak Ibu. Celahnya adalah apa? Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2019 tentang perguruan tinggi keagamaan. Di sini sudah sangat jelas nomor 46 tahun 2019 itu sudah amanatnya Pak Jokowi bahwa perguruan tinggi keagamaan seperti IAKN di Tarutung bisa berubah menjadi universitas dan menyelenggarakan pendidikan, bukan hanya pendidikan terkait dengan keagamaan, apapun silakan bisa dibuka. Tapi syaratnya adalah dibatasi. Jadi tidak boleh lebih banyak perguruan tinggi umumnya dibanding agamanya. Jadi nanti itu kesepakatan kita dengan Kementerian Agama yang boleh disediakan di sana adalah 40% umum, 60% masih tetap berbasis keagamaan. Contohnya di Sumatera Utara ada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di beberapa wilayah berbasis tadi Islam sudah ada Universitas Islam Negeri, ya UIN atau UIN disebutnya dulu, lahir dari IAIN, lahir dari sekolah tinggi atau STAIN, itu menjadi Universitas Islam Negeri. Sementara Universitas Kristen itu belum ada satupun, Bapak Ibu semua. Ini baru di Tarutung baru ada IAKN. Sehingga kalau dilihat dari PP-nya itu sangat dimungkinkan IAKN bisa menjadi Universitas Kristen Negeri di Tarutung tadi. Itu yang akan menampungi seluruh Tapanuli Raya, itu yang kalau saya lihat dari sisi geografisnya. Jadi apakah mungkin? Mungkin. Tapi ini yang saya sebutkan, tapi ini kan di bawah Kementerian Agama, sehingga proses dan prosedur untuk merubah Institut Agama Kristen Negeri menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya menjadi domainnya dari Kementerian Agama.
Sehingga Bapak Ibu harus berjuang bersama teman-teman di IAKN Tarutung itu supaya bisa mendorong Kementerian Agama untuk bisa segera merealisasikan IAKN Tarutung menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya. Jadi semuanya tetap di Kementerian Agama Ibu, tapi Universitas Negeri Tapanuli Raya ini bisa menyelenggarakan prodi sama seperti hal ada teknik, ada apapun lah itu semua ada boleh di Universitas Negeri Tapanuli Raya bisa. Tapi tadi berubahnya dari Institut Agama Kristen ini menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya bukan domain kami di Kemendikbud, tapi domainnya ada di Kementerian Agama. Nah itulah mungkin Bapak Ibu dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kalau pendirian baru jelas tidak boleh moratorium, tapi kalau tadi perubahan bentuk dari IAKN jadi Universitas Negeri Tapanuli Raya, Universitas Kristen Negeri Tapanuli Raya itu sangat dimungkinkan. Dan perlu kami sampaikan mengelola perguruan tinggi tidak mudah, harus ada berbagai unsur yang memang harus disiapkan, sehingga nanti Bapak Ibu silakan mendorong Universitas Tapanuli Raya tadi bersama dengan IAKN Tarutung mempersiapkan lahan, berapa lahan yang dibutuhkan untuk universitas, mempersiapkan manajemennya seperti apa, mempersiapkan fakultas-fakultasnya, mempersiapkan universitas atau pelaksana strategis, kemudian melihat beban kerja. Dan yang paling penting adalah nanti melihat organisasinya, anggarannya, lahannya, gedung, dan yang lainnya. Jadi selain akademik ada aspek non-akademik yang harus disiapkan. Nah saya yakin di sini para bupati juga akan berkontribusi dengan membantu lahan, membackup bangunan gedung semuanya, sehingga bisa terciptanya Universitas Tapanuli Raya ini. Jadi ini Bapak Ibu, mekanisme perubahan organisasinya itu dari Kementerian Agama yang akan mengusulkan ke Kemenpan supaya bisa IAKN Tarutung menjadi Universitas Kristen Negeri Tapanuli Raya yang ada di, dan ini mungkin nanti akan menjadi universitas satu-satunya yang memang pertama kali, bukan satu-satunya, universitas pertama kali yang dari IAKN menjadi Universitas Kristen Negeri di Indonesia. Nah mungkin bisa jadi diikuti oleh perguruan tinggi lain, karena kalau di Islam itu sudah banyak, di Hindu sudah ada satu. Nah, tinggal di Kristen Negeri ini belum ada. Bisa direstaya ini. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan atas pertemuan di pagi hari ini, kan bisa menjawab keinginan Bapak Ibu untuk menyiapkan Universitas Tapanuli Raya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya masih meluangkan waktu kurang lebih 10 menit. Nanti silakan Bapak Ibu ada yang diskusikan, dan nanti untuk bola selanjutnya itu silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan IAKN Tarutung, dengan Kementerian Agama. Kami dari Kemendikbudristek saya tentunya sangat mendukung untuk peningkatan SDM unggul di Tapanuli Raya dengan mendirikan Universitas Kristen Negeri Tapanuli Raya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih buat Bapak Dr. Lukman, Direktur Kelembagaan dari Ristek Dikti. Dan tentu saja untuk paparan yang luar biasa, Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, kita beri dulu aplaus buat Pak Dr. Lukman. Itu. Tapi saya bilang saya harus netral. Jadi untuk Indonesia, mari kita berjuang untuk Indonesia. Jadi khususnya di sana dulu Tapanuli dulu, ya. Tapi kita harus komitmen untuk bangsa ini. Terima kasih. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. dari Pergubi. Kita lanjutkan dari Komite Masyarakat Danau Toba, atau sebelumnya dari media delegasi, Bapak Turnip. Baik, Horas, selamat siang untuk kita semua. Horas. Terima kasih Prof. Benaris sebagai Ketua FGD hari ini. Terima kasih juga semua Amang para Bapak dari Pergubi, juga tadi ada dari Australia, ada juga dari Semarang, dari Riau. Jadi di kita di hari ini, di siang hari ini yang melakukan FGD ini adalah untuk menyatukan pendapat, menyatukan pemikiran bagaimana kampung kita bisa berdiri satu universitas negeri di sana. Dan itu adalah program dari telah disampaikan oleh Amang Situ Edison sebagai Ketua KMDT, supaya SDM unggul itu adalah. Jadi kita dari, walaupun saya sebagai
ikuti DPB TMDT, juga dari media delegasi yang selalu mempublis tentang kampung kita, khususnya Tapanuli, Samosir, dan Toba. Dan itu harapan kita kepada semua putra putri yang berasal dari Tapanuli, baik yang di kampung, baik di perantauan, supaya menyatukan pendapat, bergotong royong kita dengan waktu yang sudah singkat dengan kehadiran Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan dalam periode beliau Universitas Tapanuli Raya, Provinsi Tapanuli bisa terwujud. Itulah harapan. Jadi sebagai dari media delegasi, mungkin Pak Ketum, Pak Edison sudah melihat kita full power untuk mempublikasikan apa yang bisa kita publikasikan untuk kawasan Danau Toba, Tapanuli khususnya. Sekira itulah yang kita sampaikan untuk kita semua, Paras Amanginang. Mulate. Terima kasih Hamang Turnip dari media delegasi. Sudah disampaikan tadi, dan juga TV delegasi yang senantiasa ya menginformasikan ya pembangunan yang berkaitan dengan di kawasan Toba ya, Tapanuli Raya. Baik, silakan Pak Ketum dari KMDT memberi closing statement sebelum kita melakukan penutupan kegiatan kita hari ini. Baik, kedengaran Prof? Bagus Ketum. Baik, terima kasih Prof Binari sebagai Ketua Panitia FGD. Dan pada hari ini kita sangat bangga ya, bagaimana atensi kita semua, setiap provinsi, kabupaten, dan walau khusus kepada Pergubi, Persatuan Guru Besar Indonesia, Profesor Gimbal dan Profesor Hanson Situmorang dan Profesor Huga Saragi dan lain-lain yang hadir mendukung berdirinya Universitas Tapanuli Raya di Monapasogit di Tarutung. Dan juga terima kasih khusus, hampir 2 tahun kita berjuang dengan para bupati, walau khusus Pak Nixon, Bupati Taput, yang juga sekaligus koordinator KMDT kawasan Danau Toba. Karena pemerintah bergandengan tangan dengan KMDT dan juga Pergubi, saya kira inilah yang ditunggu-tunggu Jokowi, hasil rekomendasi kita yang telah dihadiri beberapa provinsi dan kabupaten. Dan juga guru besar ya yang ada di Pergubi. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal media delegasi di website www.mediadelegasi.id.